Tahukah kita apa arti kasih sejati? Ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajari pelajaran ini bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Karena Demikian Besar Kasihnya. Lagu Sion edisi lengkap nomor 74. Karena demikian besar kasih-Nya menebus diri bagi kita, tiada terhingga kasih Tuhanku bagi engkau dan juga aku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 12 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-7 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah sebuah potret Yesus. Saat kita membaca 1 Korintus 13 ayat 4-7, kita mungkin merasa frustrasi, menyadari bahwa pada tingkat yang lebih kecil atau lebih besar kita gagal menunjukkan semua ciri kasih tersebut. Kemungkinan besar Paulus memikirkan pribadi Yesus ketika menulis 1 Korintus 13. Sesungguhnya hanya Kristus yang secara sempurna mengungkapkan semua karakteristik kasih tersebut. Jadi pada akhirnya gambaran Paulus tentang kasih adalah potret Yesus. Bacalah Yohanes 13 ayat 1 dan 34, Yohanes 15 ayat 9 dan 12, 1 Timotius 1 ayat 14 dan 2 Timotius 1 ayat 7, 13, 1 Yohanes 3 ayat 16 dan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12 dan 19 sampai 21. Apakah yang dapat kita pelajari tentang kasih dari perikop-perikop ini? Yohanes 13 ayat 1 dan 34. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 9 dan 12. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Timotius 1 ayat 14. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 1 ayat 17 dan 2 Timotius 1 ayat 7 dan 13. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12, 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya.
Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Ia sangat mengasihi kita sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus adalah ekspresi penuh dari kasih ini. Ibrani 1 ayat 3. Jika kita ingin tahu bagaimana kasih mengekspresikan dirinya, kita harus melihat Yesus dengan seksama. Jika kita memperhatikan dengan cermat penggambaran Yesus dalam Perjanjian Baru, kita akan menyadari bahwa semua ciri positif kasih dalam 1 Korintus 13 terlihat di dalam Dia. Yesus itu sabar, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Yesus itu murah hati. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu baik. 1 Petrus 2 ayat 3. Kata Tuhan dalam ayat ini merujuk kepada Yesus. Istilah baik menerjemahkan kata Yunani Kristos yang berasal dari akar yang sama dengan kata kerja kristeuomai, menunjukkan kemurahan hati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Yesus bersukacita dalam kebenaran. Yesus mengalami sukacita saat ia mengikuti kehendak Bapa dan merasakan kasih-Nya baginya. Yesus menanggung atau sabar menanggung segala sesuatu. Ibrani 12 ayat 2 dan 3 mengatakan bahwa Yesus tekun memikul salib. Dia tekun menanggung hujatan yang sedemikian hebat dari pihak orang-orang berdosa terhadap dirinya. Tidak ada yang pernah menanggung penderitaan sebanyak Yesus. Filipi 2 ayat 8. Ia melakukan ini demi sukacita yang disediakan baginya. Yesus percaya segala sesuatu ketika Ananias meragukan keaslian pertobatan Paulus. Kisah 9 ayat 13 dan 14. Yesus menjawab, "Ia ini adalah alat pilihan bagiku." Kisah 9 ayat 15. Yesus tidak melihat seseorang sebagaimana adanya, tetapi sebagaimana mereka jadinya melalui kuasa-Nya. Apakah cara lain yang diungkapkan Yesus kepada kita tentang apa itu kasih sejati? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Yesus penebus tiada salah, membebaskanku dari dosa. Tiada terhingga kasih Tuhanku bagi Engkau dan juga aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat belajar tentang sebuah potret Yesus, mengenai kasih yang Engkau inginkan kami tunjukkan kepada sesama kami, karena Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk teladan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 12 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.